Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijinia Aulia Aryani. Saya dari kelas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 kelas A. Saya NIM 18010404011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori relevansi 1, teori relevansi 2, pragmatik dan pikiran 1, pragmatik dan pikiran 2. Bentuk-bentuk pragmatik, lokusi, ilokusi, dan perlokusi, implikatur praanggapan, deiksis, maksim kerjasama, dan maksim kesatuan. Langsung saja yang pertama yaitu teori relevansi 1. Saya akan menjelaskan dari awal teori relevansi 1. Teori relevansi 1 itu yang pertama iktisar, yang kedua relevansi dan komunikasi, yang ketiga relevansi dan kognisi, yang keempat kritik filosofis terhadap teori relevansi, langsung saja saya lanjutkan yaitu iktisar. Iktisar merupakan pernyataan dari Sieber dan Wilson menganggap bahwa penemuan kembali implikatur berjalan dengan menggunakan inferensi dan non-demonstratif. Dalam konteks yang lebih awal tersebut, kita juga melihat bagaimana para ahli teori yang sama ini memandang peran sentral bagi penalaran deduktif dalam inferensi non-demonstratif. Langsung saja yang kedua, atau relevansi dan komunikasi. Relevansi dan komunikasi yaitu pemrosesan relevansi dapat mengeluarkan usaha yang lebih banyak atau lebih sedikit, berarti tidak mengatakan apapun tentang sifat inerensial pemrosesan tersebut. Menurut Sieber dan Wilson, bahwa tujuan umum dalam pemrosesan tersebut untuk memperoleh implikasi-implikasi kontekstual yang sebesar-besarnya sebagai imbalan terhadap usaha pemrosesan yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu relevansi dan kognisi. Relevansi dapat menjadi prinsip penuntun komunikasi. Wilson dan Sieber mengatakan bahwa tujuan universal dalam kognisi adalah untuk memperoleh informasi yang relevan, dan semakin relevan akan semakin baik. Menurut Fodor, kita tidak mungkin dapat membatasi pengetahuan yang diperoleh seorang ilmuwan secara sah, dan dapat mengonfirmasinya suatu hipotesis tersebut. Yang selanjutnya yaitu kritik filosofis terhadap teori relevansi. Yang pertama yaitu positif logika atau latar belakang Siswoko bersama Siti Barika. Melanjutkan yang tadi, positif logika pertama kali menonjol pada tahun 1920-an dan merupakan gerakan filsafat yang dominan selama 20-30 tahun kemudian. Positif logika muncul untuk melawan konteks kultural di mana orang semakin percaya, yang tentu saja didorong oleh semakin suksesnya sains, bahwa sains dapat memberikan jawaban atas semua persoalan penting dari semua bidang. Menurut Hans, kecenderungan terhadap saintisme ini dibedakan dan dicontohkan oleh komentarnya yaitu, kami menyaksikan lahirnya dunia ilmiah yang dengan intensitas yang semakin besar telah menembus segala bentuk kehidupan pribadi dan publik, dalam pendidikan, dalam pengasuhan anak, arsitektur, pembentukan kehidupan ekonomi dan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip yang rasional. Positif logika berfungsi untuk melegalkan sentimen-sentimen
chauvinisme sains ini dan penghinaan terhadap pertanyaan-pertanyaan non-sains yang menyertai chauvinisme. Dengan menegakkan norma-norma dan standar-standar sains sebagai kriteria wacana yang dibuktikan kebenarannya dengan metode-metode sains, khususnya yang dapat diverifikasi oleh pengalaman dan dinilai dengan makna. Kurangnya verifikasi oleh pengalaman, semua pernyataan lain, khususnya pernyataan-pernyataan agama dan moral, dianggap kosong makna dan dibatasi pada cabang filsafat yang tidak dapat dimengerti yang oleh kalangan positif logika tersebut disebut metafisika. Teori verifiabilitas atau daya pembuktian kebenaran, makna ini merupakan fokus tuduhan penyangkalan diri yang dilontarkan oleh Putam terhadap positivisme. Sekarang kita beralih pada penyelidikan terhadap tuduhan ini. Selanjutnya yaitu teori relevansi 2. Teori relevansi. Dalam pendekatan teori relevansi pada komunikasi, seluruh kerangka maksim grids sepenuhnya digantikan oleh prinsip relevansi. Prinsip ini menurut Sieber dan Wilson mencapai penyederhanaan yang diperlukan terhadap kerangka grids, meskipun sekaligus tidak kehilangan kekuatan kerangka tersebut dalam memberikan penjelasan, yaitu semua maksim grids dapat digantikan oleh prinsip relevansi tunggal yang menyatakan bahwa penutur bahasa bersikap serelevan mungkin dalam berbagai keadaan yang bila diuraikan secara besar, maksud saya benar, dapat mengatasi sejumlah besar data yang memang dirancang untuk dijelaskan oleh maksim-maksim grids. Ciri pertama yang perlu dicatat dalam prinsip relevansi Sieber dan Wilson adalah daya terapannya tidak hanya pada komunikasi saja, akan tetapi juga pada bidang kognisi yang pada umumnya. Ciri yang kedua yaitu prinsip relevansi Sieber dan Wilson, yakni perwujudan karakteristik ekonomisnya adalah konsekuensi langsung asal-usul kognitif prinsip ini. Ciri yang ketiga yaitu relevansi Sieber dan Wilson adalah kapasitasnya baik dalam bentuk ujaran yang disumbangkan oleh penutur terhadap komunikasi maupun dalam mempengaruhi bagaimana pendengar ujaran-ujaran tersebut mulai meresponnya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pragmatik dan pikiran 1. A. Kebutuhan terhadap kajian pragmatik terhadap pikiran. Pikiran merupakan dasar-dasar dari semua refleksi kesadaran. Artinya, pikiran-pikiran manusia dapat dilihat dengan jelas dengan cara memperhatikan cara penggunaan bahasa. Kita memperhatikan beberapa pandangan bahwa bahasa dapat digunakan untuk mengkaji pikiran. Sedangkan pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Jadi, setiap kita berpikir, refleksi kesadar kita dipengaruhi oleh bahasa dan maksud dalam pikiran bahasa tersebut. Yang selanjutnya yaitu bahasa dan pemikiran. Bahasa dapat kita gunakan untuk memahami berbagai pemikiran, bahwa bahasa merupakan pedoman yang terbaik bagi pikiran manusia. Pemikiran memiliki kapasitas untuk memperoleh pengetahuan, menyimpan pemikiran, dan menanamkan pemikiran. Pikiran manusia, khususnya kapasitasnya untuk melakukan penalaran dan konsep-konsep menggunakan ilmu logika. Seperti Leibniz, Hobbes menganggap bahwa bahasa yang diistilahkan yaitu tuturan, kegunaan tuturan adalah untuk mentransfer pikiran yang ada di pikiran manusia ke dalam rangkaian kata-kata. Pikiran kita dapat dilihat dengan jelas dengan perhatikan cara kita mengelola bahasa.
Dengan demikian, penggunaan bahasa mendasari pendekatan terhadap pikiran manusia. Yang C yaitu modularitas tesis pikiran. Modularitas tesis pikiran, tesis ini terdiri atas jumlah tentang struktur dan fungsi pikiran. Yang pertama yaitu representasi. Keadaan setiap teori pemikiran yang sangat penting itulah yang dijelaskan bagaimana pikiran dapat berisi representasi keadaan yang berada di luarnya. Menurut Fodor dan pengikutnya menganggap representasi terdiri atas struktur yang mempunyai bahasa dalam bahasa pikiran internal, menyangkut pemikir dari dalam diri sendiri. Jika pemikiran yang ada di dalam diri sendiri. Yang kedua yaitu komputasi. Maksud dari komputasi adalah agar kita dapat menjalankan seperti menarik inferensi dan pemrosesan bahasa, pemikiran harus memanipulasi yang diaksesnya. Manipulasi dilakukan menggunakan sifat sintaksis, formal, representasi dengan cara komputasi yang dilakukan representasi dalam manipulasi sejauh atribut tersebut dijelaskan dalam sifat sintaksis. Pikiran melakukan komputasi yang didorong oleh sifat semantis, formal, representasi, dan tidak peka terhadap semantis representasi tersebut. Yang ketiga yaitu organisasi. Hakikat terhadap pikiran terletak dalam organisasi struktur pikiran yang kompleks. Pada pengorganisasian mikro dan makro, pikiran dianggap atas sejumlah kemampuan yang berbeda, namun saling memiliki keterkaitan. Bahkan, pada tataran pengorganisasian makro, beberapa pikiran memiliki kapasitas mental. Berbagai macam faktor terlibat pada penataan makro, pengorganisasian, susunan pikiran, dan dirangkum pada pikiran tersebut. Pada tataran pengorganisasian mikro, pikiran jumlah pemikiran adalah modul-modul kognitif. Modul ini khusus di bidang-bidang tertentu, bersifat bawaan sejak lahir dan dalam pengertian bahwa struktur modul tersebut tidak dapat dijelaskan dalam pembelajaran. Yang D yaitu pragmatik dan modularitas. Ketika pragmatik dan modularitas telah diselidiki serentak, dalam hal ini Kasher berpendapat bahwa modularitas adalah gambaran yang tepat tentang beberapa kompetisi mental kita ketika dia mulai menempatkan pragmatik pada tes eksternal, kecocokan, dan pengintegralan dengan pendekatan ini. Melalui pembahasan pragmatik dan modularitas oleh Kasher, komitmennya terhadap modularitas tetap kuat. Pada tingkat tertentu, kekuatan penuh dan dibiarkan berfungsi. Pengertian Kasher tidak pernah menggunakan pragmatik untuk mempengaruhi perubahan dalam proposal modularitas. Yang pertama yaitu Kasher tentang modularitas pragmatik. Yang kedua yaitu modul pragmatik. Dalam sistem ini, daya internal tersebut berinteraksi dengan keyakinan tentang maksud, komunikasi dengan penutur. Daya internal bertindak sebagai daya yang maksud anggapan lainnya bertolak. Yang ketiga yaitu sistem sentral pragmatik. Yang keempat yaitu bidang pemisah atau interface pragmatik. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pragmatik dan pikiran 2. Yang pertama, Sieber dan Wilson tentang modularitas pragmatik.
Sieber dan Wilson mengajukan sebuah kasus yang menarik untuk menantang modularitas pragmatik. Dalam hal ini, asumsi dasarnya adalah bahwa modularitas sistem linguistik berasal dari ketergantungan sistem tersebut pada tata bahasa atau kode. Dengan demikian, bagi Sieber dan Wilson, pernyataan bahwa pragmatik merupakan sebuah modul setara dengan pernyataan pragmatik mengandung kode. Pernyataan tersebut yaitu, di sini kami hanya akan berasumsi bahwa ada hubungan yang diperlukan antara modularitas sistem linguistik dan kenyataan bahwa ia menggabungkan tata bahasa atau kode. Dengan demikian, pernyataan bahwa pragmatik merupakan modul pada hakikatnya sama dengan pernyataan bahwa adanya kode pragmatik. Namun demikian, Sieber dan Wilson berpendapat bahwa minimal ada 4 tipe khusus yang menunjukkan bahwa kode tidak diperlukan atau tidak memadai untuk menginterpretasikan ujaran. Yang pertama, meskipun algoritma gramatikal tertentu dapat ditunjukkan dasari decoding pattern terhadap ujaran Mary dalam pertukaran percakapan berikut, namun jauh lebih kecil kemungkinan bahwa suatu algoritma dapat mencapai disambigukan kata but dalam ujaran berikut. Yang pertama, Peter, Ozzy, girls coming to dinner. Artinya, Ozzy akan datang untuk makan malam. Kemudian Mary menjawab, I will bring a bat. Aku akan membawa seekor kelelawar. Diambigukan semacam ini terjadi berdasarkan atas pengetahuan tentang penampilan panggung Ozzy, khususnya kenyataan bahwa sebagai bagian dari penampilan tersebut dia menggigit kepala seekor kelelawar hidup hingga putus. Yang selanjutnya yaitu, jika bukan modularitas, lantas apa menurut Dewi, P, dan Firman? Daya tarik modularitas berkembang melintasi jumlah disiplin, termasuk psikologi kognitif, linguistik, dan filsafat. Daya tarik ini bukan tanpa landasan yang rasional. Sungguhnya, modularitas telah menghasilkan berbagai macam prediksi yang dapat diuji kebenarannya secara empiris tentang pikiran yang sebagian minimal telah dihasilkan oleh berbagai kajian. Misalnya, bahwa pikiran memiliki perbedaan modul antara makhluk hidup dengan makhluk mati. Namun demikian, sifat Laws dalam buku tersebut namun sebagai model kompetensi mental yang mendasar pragmatik, modularitas diketahui tidak dapat dipertahankan. Dari situasi ini, bersama dengan Sieber dan Wilson, dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan sebuah fenomena kognitif yang unik dan bahwa modularitas merupakan deskripsi yang tepat tentang kompetensi-kompetensi non-pragmatik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pragmatik. Pragmatik mempunyai bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan situasi dan konteksnya. Dalam sebuah kalimat tertentu, situasi tertentu akan menimbulkan penggunaan bahasa yang berbeda dengan situasi yang lain. Dengan demikian, konteks tertentu akan menyebabkan penggunaan bahasa yang berbeda-beda dengan konteks yang lain. Bentuk-bentuk pragmatik itu dapat diklarifikasikan dan pengklarifikasi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk pragmatik terdiri dari berdasarkan fungsi tutur. Bentuk pragmatik ada 3, yang pertama lokusi, yang kedua ilokusi, dan yang ketiga perlokusi.
Bentuk-bentuk pragmatik yang kedua berdasarkan implikatur dibagi menjadi dua macam. Yang pertama implikatur konvensional dan yang kedua yaitu implikatur percakapan. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan rujukan atau referensi. Terdapat bentuk pragmatik anafora dan katafora. Yang keempat, berdasarkan prinsip kerjasama, terdapat 4 aturan atau maksim percakapan atau bentuk pragmatik yang yaitu 1. Maksim kuantitas, yang kedua maksim kualitas, yang ketiga maksim hubungan, yang keempat maksim cara. Yang kelima, bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kesopanan. Terdapat 6 maksim, yaitu yang pertama maksim kebijaksanaan, yang kedua maksim penerimaan atau kederwanan, yang ketiga maksim kemudahan, yang keempat maksim kerendahan hati, yang kelima maksim kecocokan atau kesepakatan, yang keenam kesimpatian. Bentuk-bentuk pragmatik yang keenam yaitu berdasarkan praanggapan. Terdapat 2 bentuk pragmatik. Yang pertama praanggapan semantik dan praanggapan pragmatik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi, ilokusi, dan perlokusi merupakan bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan fungsi tindak tutur. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang lokusi. Berdasarkan fungsi bentuk-bentuk pragmatik, yang pertama yaitu bentuk lokusi. Artinya bentuk ujaran untuk menyatakan sesuatu. Bentuk ujaran ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai the art of saying something. Contohnya, hari ini Nadira tidur jam 1 siang sampai jam 3 sore. Dari kalimat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat tersebut mengandung lokusi karena sebuah ujaran tersebut menyatakan sesuatu. Kalimat tersebut tepatnya menyatakan sebuah pemberitahuan bahwa atau penginformasian bahwa seorang anak yang bernama Nadira tidur selama 2 jam, yaitu dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Berdasarkan fungsinya, bentuk-bentuk pragmatik yang kedua yaitu ilokusi. Artinya, suatu bentuk ujaran yang tidak hanya berfungsi untuk mengungkapkan atau menginformasikan sesuatu, namun juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu atau suatu tindakan. Bentuk ujaran ini disebut dalam bahasa Inggris dengan the art of doing something. Contohnya, suasana di dalam kelas ada 3 anak perempuan yang sedang memakan cilok Korea. Tiba-tiba guru mereka datang dan berbicara bahwa guru tersebut bilang, ada kayak bau-bau cilok ya, enak sekali. Kemudian guru tersebut pergi dan seketika mereka hening. Penjelasan kalimat tersebut yaitu disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya di jam istirahat. Tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, memberitahu bahwa ada aroma cilok, tetapi juga dimaksudkan agar para murid menawarkan makanan tersebut kepada guru tersebut. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan fungsinya yang ketiga yaitu bentuk perlokusi. Artinya, suatu bentuk ujaran yang pengungkapannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan bicara. Bentuk ujaran ini disebut dalam bahasa Inggris yaitu the art of arting someone. Dalam hal ini, suatu ujaran yang diungkapkan oleh seseorang seringkali mempunyai daya pengaruh atau efek bagi lawan bicaranya. Contohnya,
Ayahku sudah menganggur selama 4 bulan karena virus corona. Kalimat tersebut diucapkan oleh seorang anak kepada teman-temannya, tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan atau lokusi, tetapi juga merupakan bentuk ilokusi untuk mohon maklum tidak dapat ikut jalan-jalan bersama temannya ke mall dikarenakan ayahnya telah menganggur selama 4 bulan karena COVID-19. Adapun efek perlokusi yang diucapkan yaitu diharapkan teman-temannya memaklumi ia tidak ikut pergi karena terkendala biaya. Saya akan memberikan sebuah contoh dari untuk kalimat lokusi, perlokusi, dan ilokusi. Kalimatnya adalah, apakah dengan menangis akan mengubah keadaanmu sekarang? Kalimat lokusinya adalah pernyataan kepada seseorang yang sedang menangis, apakah mengubah keadaan untuk dirinya. Yang kedua, pernyataan ilokusi kalimat tersebut. Makna ilokusi dalam kalimat tersebut adalah jangan hanya menangis saja, sebab menangis tidak mampu mengubah keadaan kita. Pernyataan perlokusi dari kalimat tersebut yaitu orang yang menangis harus bangkit dari keterpurukannya agar semua kembali normal dan seperti sedia kala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian implikatur, contoh, dan bentuk-bentuk implikatur. Bentuk implikatur adalah wujud kebahasaan yang disampaikan oleh penutur dan mitra tutur dalam bentuk yang berbeda atau secara tersirat mengandung maksud tertentu berupa sindiran, humor, perintah, apresiasi, protes, dukungan, pernyataan, dan kritik. Contoh, kenyataan yang menyegarkan. Kalimat tersebut merupakan tuturan bermodus deklaratif karena memiliki makna menyampaikan informasi. Pada kalimat, nyatanya kamu jadi nonton iklan ini selama lebih dari 20 detik dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Dapat diartikan bahwa penutur memberitahu pada mitra tutur dengan menonton dan terus mendengarkan iklan Sprite tersebut. Mitra tutur secara tidak langsung telah menontonnya lebih dari 20 detik. Selain itu, penutur juga memberitahu bahwa mitra tutur setelah menonton Sprite membuat mitra tutur haus dan akhirnya ingin meminum Sprite. Yang selanjutnya yaitu implikatur percakapan adalah maksud yang terkandung di dalam suatu ujaran, tetapi kurang atau tidak dinyatakannya secara langsung. Istilah implikatur dicetus oleh Grich pada tahun 1975 yang mengungkapkan bahwa 4 maksim atau 4 prinsip kerjasama yang harus ditaati oleh peserta penuturan dan ucapan melancarkan jalannya sebuah proses komunikasi. Keempat maksim tersebut adalah yang pertama, kuantitas, yang kedua, kualitas, yang ketiga, relevansi, yang keempat, cara. Contoh implikatur percakapan yaitu, wah, Pak Win sekarang sudah menjadi orang. Implikatur percakapan tuturan tersebut maksudnya adalah Pak Win sekarang sudah sukses dan menjadi orang yang hebat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari deiksis. Deiksis adalah hubungan antara bahasa dengan konteks yang lebih baik, bukan sekedar istilah-istilah deiksis itu sendiri. Bentuk-bentuk deiksis yang pertama yaitu deiksis orang dan deiksis sosial. Yaitu penjelasan tentang deiksis sosial harus mencakup penyebutan deiksis orang tertentu. Keterikatan antara kedua bentuk deiksis ini sama sekali tidak lebih jelas
berdasarkan fungsi yang ada dibandingkan dengan sistem kata berbagai bahasa sebagai bahasa Prancis dan Jerman. Yang kedua yaitu deiksis waktu. Maksudnya, pembahasan di atas diketahui dengan jelas bahwa deiksis sosial dan deiksis orang memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan melalui kata ganti hingga vokatif. Deiksis waktu merupakan deiksis yang paling sering dikodekan dalam bahasa Inggris dengan berbagai kata, keterangan seperti noun, then, dan kata-kata atau istilah-istilah yang didasarkan pada kalender seperti yesterday, today, tomorrow. Namun, karena mengkodekan unit-unit waktu yang berbeda, maka istilah-istilah ini dapat melakukannya dengan suatu cara yang mengacu pada bagian-bagian yang lebih besar atau lebih kecil dalam unit-unit tersebut. Yang selanjutnya yaitu deiksis tempat. Deiksis tempat dapat diuraikan di antara banyak parameter yang sama dan berlaku pada deiksis waktu. Hal ini disebabkan karena misalnya acuan pada tempat dapat bersifat absolut atau relatif. Acuan absolut pada tempat menempatkan objek atau orang yang panjang atau luas khusus, sedangkan acuan relatif menempatkan orang dan tempat dalam kaitannya suatu sama lain dalam kaitannya dalam penutur. Yang selanjutnya yaitu deiksis wacana. Deiksis wacana dalam ungkapan linguistik digunakan untuk mengacu pada suatu bagian tertentu. Misalnya dari wacana yang lebih luas, tempat terjadinya ungkapan-ungkapan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari praanggapan. Pengertian praanggapan itu sendiri yaitu suatu kategori fenomena pragmatik lebih lanjut yang signifikan disebut dengan praanggapan. Praanggapan telah didefinisikan dengan berbagai macam cara, namun secara umum adalah asumsi-asumsi yang tersirat dalam ungkapan linguistik tertentu. Yang selanjutnya yaitu maksim kerjasama. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan kerjasama dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama maksim kualitas, yang kedua maksim kuantitas, yang ketiga maksim hubungan, dan yang keempat maksim cara. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu maksim kualitas. Contohnya, apakah Anda sudah mengerjakan tugas? Ya, sudah. Yang kedua adalah, apakah Anda sudah mengerjakan tugas? Belum, sejak tadi siang ibu saya sedang berdinas ke kantornya dan saya ditugaskan untuk mengurus adik saya, sehingga saya belum sempat mengerjakan tugas. Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa setelah dibandingkan dialog 1 dan dialog 2, tentu saja dapat dilihat bahwa dialog 1 sangat baik dan dialog 2 benar-benar memberikan kontribusi yang secara kuantitas memadai dan mencukupi, sedangkan dialog 2 antara A dan B tidak dapat kerjasama yang baik. Tidak terdapat kerjasama yang baik. Yang selanjutnya, contoh dari maksim kualitas. Yang pertama, Rizka tanya kepada Gaby. Gab, kita punya pacar tidak ya? Gaby, dia jelas punya pacar banyak karena dia cantik, tak seperti kau. Percakapan yang kedua yaitu Rizka. Gab, kita punya pacar tidak ya? Gaby menjawab, dia punya pacar. PSBB. Kepanjangannya yaitu pacarnya sangat baik. Yang ketiga yaitu percakapan yang ketiga yaitu Gab, Anda tahu kita punya pacar atau tidak? Gaby menjawab, dia punya pacar. Dari perbandingan ketiga pertanyaan tersebut memberikan kontribusi maksim kualitas. Hal tersebut menimbulkan Rizka berpikir dari percakapan pertama. Rizka berpikir agak lama untuk mengetahui
mengapa Gaby memberikan kontribusi seperti itu yang ia anggap salah. Rizka tidak mengharapkan Gaby memberikan kontribusi seperti itu. Dari dialog kedua, Gaby dianggap melanggar Maxim dengan tujuan untuk mendapatkan efek lucu. Kelucuan itu terdapat pada singkatan PSBB yang di kepanjangannya yaitu pacarnya sangat-sangat baik. Yang ketiga, Gaby dianggap sudah menyatakan atau memberikan kontribusi yang sebenarnya. Jadi jawaban Gaby sudah benar. Yang ketiga yaitu Maxim relevansi, dan yang terakhir yaitu Maxim cara. Prinsip Maxim kerjasama dalam percakapan ilmu pragmatik. Prinsip ini menekankan pada upaya kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan. Dalam setiap maksim tersebut, terdapat aturan yang diharapkan untuk dipatuhi oleh setiap partisipan. Artinya, mitra tutur dan penutur sama-sama bekerja sama untuk mendapatkan percakapan yang bagus dan baik. Pada maksim yang keenam yaitu maksim kesopanan, terdapat 6 bentuk maksim pragmatik di dalam maksim tersebut, yaitu yang pertama maksim kebijakan. Artinya, para peserta petuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Yang kedua yaitu maksim penerimaan. Maksim penerimaan ini sendiri menjelaskan bahwa orang akan dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada mitra tutur. Yang ketiga yaitu maksim kemurahan. Artinya, maksim ini diungkapkan dalam ujaran yang ekspresif dan asertif. Maksim ini berdasarkan pada aturan kecamlah orang lain sedikit mungkin, pujilah orang lain sebanyak mungkin. Menurut Oka 1993 halaman 207. Yang keempat yaitu maksim kerendahan hati. Dalam maksim ini diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Maksim yang kelima yaitu maksim kecocokan. Apabila kecocokan atau kemufakatan terjadi antara penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur disebut dengan maksim kecocokan. Yang terakhir atau yang keenam disebut maksim kesimpatian. Maksud dari maksim kesimpatian ini adalah maksim ini diungkapkan dengan tuturan yang asertif dan efektif. Peserta tutur dapat memaksimalkan sifat simpati antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jika lawan tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Bila lawan tutur mendapatkan kesusahan atau musibah, penutur layak berduka dan mengutarakan bela sungkawa sebagai tanda kesimpatian terhadap pihak mitra tutur atau lawan bicara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.